Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Adityarini Kusumaningpuri, CGP Rekognisi Angkatan 10 dari Kabupaten Karanganyar, akan melakukan kegiatan aksi nyata Modul 2.3 Kompetensi Coaching untuk Supervisi Akademik. Nah, rekan saya yang saya akan supervisi adalah Ibu Sulastri SPD, yaitu guru kelas 6 dari SDIT MTA Matese. Selamat pagi Bu Lastri. Selamat pagi Bu Tia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Tia. Untuk hari ini Bu Lastri akan mengajar pelajaran apa ya? Untuk hari ini saya akan melakukan pembelajaran pada tema 1, subtema 1, muatan PKN dan SPDP. Tapi fokusnya nanti saya ke SPDP-nya. Oke, berarti nanti Bu Lastri akan mengajar mata khususnya di SPDP-nya dengan temanya muatan lokalnya adalah PPKN dan SPDP ya. Itu pada tema 1 ya, karena di semester 1. Iya. Ya. Nah, boleh Bu Lastri ceritakan apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Lastri lakukan? Oke, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan Bu Tia. Yang pertama itu nanti siswa mengamati berbagai macam contoh patung, sehingga nantinya siswa mampu untuk mengidentifikasi berbagai patung Nusantara tersebut. Yang kedua itu dengan siswa memperhatikan langkah-langkah membuat patung Nusantara, nanti siswa mampu untuk membuat patung Nusantara dengan menggunakan bahan lunak seperti tanah liat, lilin plastisin, atau anak-anak membuat adonan plastisin sendiri. Oh, jadi nanti ada membuat plastisinya seperti itu ya? Iya. Luar biasa sekali tujuan pembelajaran hari ini ya Bu ya. Oke, kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira area pengembangan apa yang akan ingin Bu Lastri saya supervisi? Ada kegiatan nanti? Mungkin di pendahuluan Ibu ya, nanti tentang persepsinya nanti seperti apa, dan karena saya menggunakan berbagai media pembelajaran, mungkin nanti Bu Tia bisa melihat aspek pengembangan tersebut sudah sesuai atau belum atau bagaimana. Oke, di akhir sesi praobservasi ini saya minta nanti Bu Lastri menandatangani lembar ya, lembar ini sebagai bentuk tanggung jawab yang nanti akan Bu Lastri lakukan di kegiatan pembelajaran di kelas. Silahkan Bu Lastri tandatangani dulu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sesi praobservasi ini kami laksanakan dari pukul 8 sampai pukul 8:10 ya. Kemudian setelah sesi praobservasi ini kami akan melakukan observasi di kelasnya Bu Lastri, di mana nanti saya sebagai coach dan Bu Lastri adalah sebagai coachee. Bu Lastri siap? Insya Allah siap. Oke, mari kita ke kelas. Mari Bu. Ya. Oke, karena Mas Ibu hari ini tidak masuk sakit, kita doakan sama-sama dulu ya, biar cepat sembuh. Yuk kita doakan dulu. Kita doakan supaya nanti mendapatkan hasil yang maksimal ya, bisa menang ya Mas Isan ya. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Siap. Doa pagi.
Anak-anak mudah-mudah dipahami. Anak-anak, untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak, kita akan melakukan kegiatan mindfulness ya, kesadaran penuh. Nanti anak-anak silakan mengikuti ucapan dan gerakan yang ada di video. Siap ya anak-anak ya? Siap. Biar nanti kalian bisa konsentrasi ya. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau merasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif.
video pembelajaran dimulai seperti biasa kita bernyanyi dulu ya, membangkitkan jiwa nasionalisme. Ayo sekarang kita berdiri dulu, kita nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila ya. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3, 4. Surat dan buaya. Gambarnya apa ini? Gambarnya hiu dan buaya. Oh, kan ya, ikan dan buaya. Ada lagi jawaban tulisan saya. Ya Mas Hani di Bali ada patung apa? Wisnu Kencana. Oh, Garuda Wisnu Kencana. Oke, ada yang lain? Ada yang lain yang sudah pernah lihat patung di sekitar kita? Ada nggak di sekitar kita? Di lingkungan sekitar kita? Ada. Bagaimana? Ada ya, banyak ya yang di sekitar kita. Di Solo juga sudah ada patung. Di mana lagi? Di Karanganyar ada? Di Karanganyar? Ada. Pernah lihat ya? Oke, jadi nanti kita akan belajar materi tentang patung Nusantara ya. Terus bagaimana nanti ciri-ciri patung Nusantara tersebut. Terus nanti contoh-contohnya seperti apa. Nanti kita akan belajar juga cara membuat patung. Nanti disertakan langkah-langkah cara membuatnya. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Iya. Semangatmu? Semangatmu. Oke, kita lanjutkan ya. Pengertian dari patung Nusantara. Jadi patung Nusantara itu adalah suatu bentuk karya patung ya yang memiliki ekspresi, ide, gagasan yang dari Indonesia. Mulai dari apa? Dari sejarah, kekayaan alam, dan para tokoh juwana. Jadi tadi yang sudah disebutkan tadi yang ada di Bali tadi, ya. Terus ada yang di Surabaya tadi. Gitu. Patung itu merupakan apa? Karya seni apa? 3 dimensi apa 2 dimensi anak-anak? 3 dimensi. Oke, salah satu contohnya adalah patung. Patung itu bisa dibuat dengan bahan lunak maupun bahan yang keras. Nanti kita akan prakteknya dengan bahan yang lunak. Oke, sip. Kita lanjutkan. Apa toh ciri-ciri patung? Ciri-ciri patung antara lain memiliki nilai sejarah yang biasanya berasal dari suatu daerah. Terus menggambarkan seorang tokoh atau pahlawan gitu ya. Selanjutnya menggambarkan budaya atau ciri khas suatu daerah tertentu gitu yang ada di dalam patung. Misalkan patung Selamat Datang itu di mana-mana pasti ada ya. Ya, di perbatasan nanti mau masuk kota mana itu pasti ada patungnya. Anak-anak sudah pernah lihat ya tadi ya. Oke, sekarang coba anak-anak nih contoh-contoh dari patung nih. Dulu hanya memberikan beberapa contoh ya ini ya. Tadi yang sudah disebutkan Mas Hanif tadi ya dari Bali ada patung Garuda Wisnu, yang dari Surabaya tadi Mas Isan juga sudah menyebutkan ada surat dan buaya. Ini satunya lagi patung Selamat Datang di Jakarta. Dan sudah pernah melihat patung di Jakarta? Kalau pergi ke sana? Belum ada yang pernah pergi ke Jakarta? Ya. Oke, sudah pernah lihat ya berarti ya. Oke, nah, anak-anak untuk meningkatkan pemahaman anak-anak ya tentang patung, Bu Guru akan ada
kegiatan untuk anak-anak. Bentar. Di sini juga sudah disediakan infografis tentang patung ya. Nanti kita bagikan, nanti anak-anak membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok untuk mengidentifikasi patung-patung Nusantara. Jadi nanti anak-anak menempelkan gambar patung di kertas yang sudah disediakan dulu. Jadi tolong nanti dipilih yang patung Nusantara, yang bukan dari asli Indonesia. Belum usah dipilih gitu. Paham anak-anak? Paham. Untuk kelompoknya kita berhitung ya, nanti bisa pindah tempat ya, nggak apa-apa ya. Oke, berhitung dari Mas Zera 3. Kita buat 3 kelompok aja ya. 1, 2, 3. Saya beri waktu 10 menit bisa anak-anak? Oke, silakan. Kelompok, yuk. Lihat teman-temannya biar udah. Nah, coba kita evaluasi sama-sama ya Mas ya. Coba dari kerja kelompok 2. Apakah sudah benar atau ada yang masih keliru? Sudah benar. Oke, sudah benar semua ini juga. Sekarang kita akan belajar tentang bahan untuk membuat patung. Yuk, siapa tahu bahannya apa saja? Yuk. Tanah liat, batu juga bisa. Apa lagi selain itu? Adonan iya, kayu juga bisa digunakan untuk membuat patung. Nah, kalau yang alami dari sekitar kita ya tanah liat. Kalau kita pengen berkreasi sendiri berarti pakai apa? Plastisin yang buatan. Juga sudah kita praktekkan ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Langkah-langkah membuat patung. Kita siapkan dulu bahan-bahannya yang kita perlukan untuk membuat patung. Seperti tadi kalau tanah liat ya berarti bawahnya tanah liat. Tapi kalau tanah liat harus diapakan? Dikasih air sedikit. Dan kalau plastisin dan plastisin buatan dan plastisin satunya nggak perlu pakai itu ya. Terus setelah itu kita mulai membentuknya. Pakai apa membentuknya? Pakai tangan kita ya. Bentuk dulu kepalanya, kita memikirkan seperti apa. Setelah itu baru nanti kita rangkai. Jadilah nanti patung. Tapi khusus tanah liat. Kalau tanahnya kan warnanya coklat ya. Kalau kalian menginginkan nanti dikasih warna bisa atau tidak? Bisa. Dengan cara bagaimana? Dicat. Ya, jadi nanti yang bawahnya tanah liat kan warnanya coklat ya. Kalau pengen ngecat berarti harus bagaimana? Jadi kita tunggu dulu, baru dicat supaya hasilnya bagus ya warnanya. Oke, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak, ini ada video. Video ini berisi cara membuat patung. Ini adalah salah satu pengajaran untuk kelas 6 SD tema 1 subtema 1
bentuk badannya udah jadi ya guys. Sekarang aku mau buat bentuk badannya. Kita bikin kayak gini. Jadi untuk detailnya nanti bisa
belajar tentang patung, terus apa tadi, contoh-contoh patung, cara membuatnya, di dalam video juga sudah ada. Bagaimana menurut kalian, mudah atau sulit? Mudah. Sebelum kita membuat patung, mungkin ada yang bertanya ke Bu Guru tentang materi yang sudah kita bahas hari ini. Ada yang bertanya? Belum ada. Oke, sekarang waktunya kita berkreativitas. Yuk, silakan sesuai dengan keinginan anak-anak. Mau pindah tempat lagi? Oh ya boleh, monggo. Yuk silakan. Tadi tugasnya yang tadi boleh dikumpulkan ke Bu Guru. Yang ini biar di sini. Kita alat dan bahan untuk membuat patung sesuai dengan kreativitasnya. Oke, silahkan berkreativitas, anak hebat mau buat patung. Sampai di angka, sampai di belajar tentang apa saja. Coba siapa yang bisa membantu Bu Guru? Dari ini kita akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Mas Danis mungkin ya, bagaimana Mas Danis? Kita belajar materi tentang patung Nusantara. Apalagi ciri-ciri patung. Sama apa? Apa? Oh, contoh-contoh patung. Oke. Coba siapa lagi yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Yang mau berpendapat? Oke, Mas Fala. Apa Mas Fala? Oke, langkah-langkah membuat patung dan caranya ya, cara membuatnya. Oke, anak-anak ini hebat semua loh ya. Dan berarti bisa disimpulkan hari ini tadi kita belajar tentang patung Nusantara. Bagaimana cara membuatnya, dengan bahan apa yang kita buat tadi? Bahan bentuknya liat, ada tanah liat, ada plastisin, ada plastisin buat bahan. Oke anak-anak, sekarang bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Senang. Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini? Ya, maju ke depan Mas Hanif. Ya, maju. Yuk, maju ke depan Mas Hanif. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Menyenangkan. Terus belajar tentang Nusantara. Apalagi
Oke, gitu. Jadi menyenangkan ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Dani. Siapa yang mau maju ke depan? Mas Fahmi, oke, Mas Fahmi coba mengungkapkan perasaannya belajar dari ini bagaimana ya? Sangat menarik katanya, oke. Belajar cara membuat patung. Terus? Oh, ada video untuk mempermudah belajar. Oke, terima kasih Mas Fahmi, itu aja. Oke, tepuk tangan untuk sudah luar biasa belajar dari ini ya, menyenangkan sekali ya, betul ya. Nah, pesan Bu Guru nanti yang belum selesai bisa dilanjutkan di rumah dan besok diulang. Untuk pembelajaran berikutnya berarti kita ke pembelajaran 3 ya. Nanti materinya PKN ya, PKN dan bahasa Indonesia tolong disiapkan ya. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Observasi atau supervisi di kelasnya Bu Lastri, sekarang saya akan melakukan pasca observasi. Pasca observasi ini kita lakukan di tempat, bukan di kelas ya Bapak Ibu ya, jadi kita lakukan di tempat lain, di mana yang sesuai dengan kondisi supaya lebih nyaman. Alhamdulillah Bu Lastri tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, pada sesi kali ini saya akan melakukan coaching sebentar terkait refleksi pembelajaran yang tadi sudah Bu Lastri lakukan. Tujuan kita melakukan coaching siang ini kan untuk menganalisis apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari Bu Lastri tadi. Untuk kelebihannya insya Allah bisa ditingkatkan lagi, supaya bisa ditingkatkan lagi maksudnya Ibu ya, sedang kelemahannya itu kita supaya dapat dikurangi atau diantisipasi untuk pembelajaran berikutnya. Baiklah, yang pertama yang akan saya tanyakan adalah bagaimana perasaannya Bu Lastri tadi setelah melakukan pembelajaran tadi dan diobservasi atau disupervisi oleh saya. Alhamdulillah Bu sudah lega bisa melaksanakan pembelajaran hari ini, meskipun saya sedikit berdedek Bu karena ada supervisi. Itu ya Bu ya, tapi ya supervisi memang ada berdedek ya, tapi setelah itu kan enaknya gitu. Terus Bu, kalau menurut Bu Lastri tadi jalannya pembelajaran itu tadi apa sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bu? Gimana ya Bu, saya merasa belum sesuai apa yang saya inginkan kayak gitu. Sesuai kesepakatan tadi yang sudah kita sepakati bersama ya Bu ya, ada aspek yang akan saya amati, yaitu ketika observasi yang akan saya observasi ketika saya observasi di kelas. Nah sekarang menurut Bu Lastri, aspek atau kegiatan apa yang menurut Bu Lastri itu masih kurang dalam pembelajaran tadi? Ketika pendahuluan itu Bu, mungkin untuk observasi ke siswa itu saya kurang, kayak pertanyaan pemantiknya untuk siswa untuk menggalinya itu belum memenuhi, saya kira seperti itu. Terus ketika penggunaan media pembelajaran itu juga beberapa siswa kurang aktif, terus itu mungkin itu Bu yang menjadi itu evaluasi yang penting ya, aspek yang perlu dihitung ya. Ya memang betul ya Bu Lastri ya, tadi saya amati seperti itu ya. Jadi ini kan tadi mata pelajaran PPKN dan SPDB ya, tapi muatan lokalnya PPKN dan SPDB, tapi muatan khususnya adalah SPDB seperti itu ya. Di mana nanti siswa akan membuat sesuai tujuan pembelajaran, membuat patung Nusantara sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia, keberagaman seperti itu ya Bu Lastri ya. Oke, Bu Lastri sudah mampu mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan dalam diri Bu Lastri. Memang Bu Lastri orang sukses itu tahu kelemahan dalam dirinya dan mampu memperbaikinya. Nah sekarang Bu Lastri kira-kira ya Bu Lastri ya, tadi Bu Lastri sudah mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan dalam pembelajaran Bu Lastri. Kira-kira Bu Lastri bagaimana mengantisipasinya Bu Lastri? Bagaimana untuk apa yang akan dilakukan Bu Lastri supaya kelemahannya itu di kemudian hari tidak terjadi lagi? Berarti saya harus lebih mempersiapkan pembelajaran dengan baik, memilih media dengan baik, direncanakan dengan baik, juga untuk kegiatan absorpsi. Berarti ya saya harus bisa menggali siswa lebih dalam lagi untuk pengetahuan yang sebelumnya, untuk mengkaitkannya itu Bu. Mungkin seperti itu. Untuk medianya bagaimana Bu Lastri? Untuk medianya mungkin karena kan ada beberapa
beberapa media yang saya saya tayangkan itu kalau gambar kemungkinan yang dari belakang itu agak tidak kelihatan karena kan kurang kecil itu kecil-kecil itu kurang besar, mungkin bisa di print yang lebih besar lagi. Tapi tadi ada hasil siswa juga, mungkin nanti bisa digunakan untuk kedepannya gitu. Nah, di sini saya ingin menanyakan terkait komitmennya Bu Lastri ya. Jadi kita itu kan punya rencana yang harus benar-benar kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya Bu Lastrinya. Nah, di sini di sesi terakhir ini saya ingin Bu Lastri itu membuat suatu komitmen atau rencana yang akan Bu Lastri lakukan, Bu Lastri. Kira-kira bagaimana Bu Lastri? Apa yang akan dilakukan ke depannya supaya persepsi ini lebih baik lagi? Maaf, supaya pada kegiatan pendahuluan ini lebih baik lagi dan supaya medianya mungkin bagaimana menurut Bu Lastri? Akan berusaha lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi kan harus mempersiapkan dengan matang. Misalnya tadi ketika pendahuluan bagaimana? Untuk pendahuluan kan yang untuk persepsi ke siswa itu mungkin kan saya kelihatan kurang itu ya. Maksudnya saya sudah memberikan contoh-contoh, tapi untuk pertanyaan pemantik ke siswa supaya siswa bisa aktif semuanya menjawab itu kan belum. Mungkin itu nanti akan menjadi biar supaya siswa lebih banyak bertanya, maksudnya yang menjawab pertanyaan banyak, lebih semuanya, lebih siswanya bisa aktif semuanya, tidak hanya beberapa. Terus untuk media, ya itu tadi kan dari hasil yang sudah tadi saya buat dari anak-anak tadi yang buat hasil patung itu nanti bisa kita buat sebagai alat peraga, nanti bisa buat contoh untuk kedepannya untuk adik kelasnya mungkin nanti yang kemungkinan materinya sama itu kan bisa untuk contoh. Ini bentuk nyatanya seperti ini patung-patung Nusantara yang sudah pernah dibuat seperti itu. Berarti seperti ini ya Bu Lastri. Yang tadi ini kan kita baru memberikan medianya itu berupa ibaratnya 2 dimensi seperti itu ya. Dimana tadi gambarnya mungkin bagi Bu Lastri terlalu kecil gitu ya. Jadi siswa bagian belakang tidak terlihat. Sedangkan nanti kedepannya pengembangannya hasil dari ini akan disampaikan ke anak seperti ini hasil kakak kelas kalian, dengan itu adalah hasil patung yang memang patung Nusantara yang sudah dibuat kakak kelas. Dan ini sebagai contoh patung 3 dimensinya seperti itu ya. Ya Bu Lastri, setelah sesi coaching ini kira-kira apakah ada perubahan dari yang perubahan pemikiran dari Bu Lastri sebelum melakukan sesi coaching ini dan setelah sesi coaching ini? Ya ada Bu perubahan. Karena kan saya jadi tahu kelemahan dan kelebihan saya ketika dalam pembelajaran. Setelah supervisi ini saya menjadi berpikir lebih itu lagi. Jadi sebaiknya memang dalam pembelajaran harus mempersiapkan diri secara baiklah segalanya, perangkatnya apa-apanya gitu supaya itu. Dan saya merasa bahagia sekali Bu, karena ada Bu Tia yang mendampingi, jadi saya bisa karena ada supervisi, jadi saya tahu berarti lebihku di ini, kurangku di ini, nanti saya bisa memperbaiki ke depannya supaya nanti ketika pembelajaran lebih baik lagi dan tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi tadi tujuan pembelajaran di RPP-nya Bu Lastri kan ada 3 ya. Dimana siswa yang pertama adalah mengamati, kegiatannya mengamati, lalu membuat, lalu baru mewarnai gitu ya. Nah itu insya Allah bisa tercapai di yang lebih baik lagi ya, selesai tujuan pembelajaran itu. Oke Bu Lastri, sekarang yang Bu Lastri rasakan setelah coaching hari ini, apa yang Bu Lastri rasakan? Ya alhamdulillah lega, sudah selesai proses seperti itu, sudah diberi masukan oleh Bu Tia. Bu Tia luar biasa, terima kasih banyak ilmu atau masukan-masukan untuk saya. Kedepannya saya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Terus sekarang Bu, masukan bagi saya ya, posisi saya saat ini kan sebagai coach ya, yang Bu Lastri sebagai coach, boleh memberikan masukan ke saya Bu selama saya coaching dengan Bu Lastri? Ya, menurut saya sudah luar biasa sih Bu Tia. Alhamdulillah saya bisa didampingi Bu Tia. Bu Tia sudah mensupervisi saya dengan baik. Bu Tia bisa memberikan masukan-masukan yang membangun untuk saya ke depannya. Semoga Bu Tia, maksudnya itu Bu Tia sehat selalu, Bu Tia tidak pantang menyerah untuk bisa memberikan ke guru-guru yang lain untuk supervisi seperti coaching saat ini dengan saya. Bu Tia. Oke, kita kolaborasi ya Bu ya. Iya, siap. Terima kasih Bu Lastri atas waktunya hari ini, seharian ini dari pagi sampai siang ini ya Bu Lastri ya, dari kegiatan pra supervisi, lalu kita observasi di kelas dan sekarang adalah pasca observasi.
Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita ya Bu ya, dan dapat memberikan manfaat tentunya, dan nantinya kita sebagai guru itu dapat memberikan yang terbaik, memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, sekian dari video dari saya, aksi nyata modul 2.3. Saya CGP Rekognisi Angkatan 10, Aditya Rini Kusmanipuri. Terima kasih.